Baik teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepribadian dan Sikap Keagamaan. Baik, saya sebagai pemakalah pertama akan menjelaskan tentang pengertian, teori, dan tipe-tipe kepribadian. Kepribadian merupakan kata yang sering kita dengar dan tidak asing lagi di telinga kita. Banyak ahli yang mengemukakan teorinya tentang kepribadian ini. Di antaranya Fred yang menekankan ide ego dan superego dalam kepribadian individu. Hippocrates pula, seorang psikologi dan ahli kedokteran Yunani, lebih melihat kepribadian sebagai cairan biokimia yang berada di dalam tubuh individu yang memengaruhi perilaku individu tersebut. Sementara Alford mendefinisikan kepribadian sebagai organisme psikofisiologis yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial. Ada pula yang menyebut kepribadian sebagai kualitas seseorang yang menyebabkan ia disenangi atau tidak disenangi oleh orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe kepribadian. Yang pertama adalah tipe kepribadian C.C. Jung. Nah, C.C. Jung ini membagi kepribadian kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu extrovert, yang kedua introvert, dan yang ketiga adalah ambivert. Extrovert merupakan tipe kepribadian yang bersifat terbuka, riang, ramah, mudah bergaul, banyak bicara, tidak mudah tersinggung, kebal terhadap kritikan, dan sebagainya. Sebaliknya, introvert pula merupakan tipe kepribadian yang lebih tertutup, banyak fantasi, cenderung pendiam, mudah tersinggung, sukar bergaul, dan sebagainya. Sedangkan ambivert merupakan gabungan dari tipe kepribadian extrovert dan tipe kepribadian introvert, yakni cenderung pendiam pada orang baru, namun jika sudah kenal bawaannya cerewet. Selanjutnya yang kedua adalah tipe Kretschmer. Nah, tipe Kretschmer ini membagi kepribadian menjadi 2. Yang pertama schizotim dan yang kedua cyclothym. Schizotim merupakan tipe kepribadian yang sulit untuk kontak dengan dunia luar dan menutup diri, pemalu, penyendiri, lekas tersinggung, dan banyak fantasi. Selanjutnya tipe cyclothym, yakni tipe kepribadian yang mudah kontak dengan dunia luar, terbuka, dan mudah menyesuaikan dengan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Ahmad Al-Hashir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung presentasi dari rekan saya, saudari Suryani Hadaniyah Hasibuan. Adapun mengenai pembahasan saya yang pertama adalah mengenai fitrah dan perkembangan, dan yang kedua hubungan sikap kepribadian dan sikap keagamaan. Baik, yang pertama adalah fitrah dan perkembangan. Apa itu fitrah? Abdul Mujib menerangkan secara etimologi, fitrah berasal dari kata fatoro yang artinya menjadikan atau kejadian. Dalam interpretasi lain, kata fitrah disepadankan dengan padanan katanya dengan ansya'a di dalam Al-Quran. Ansya'a sendiri dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya menciptakan dan juga menjadikan. Artinya menjadikan sesuatu yang belum ada sebelumnya menjadi ada. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pada dasarnya sudah beriman kepada Allah. Pada dasarnya adalah sebagai muslim. Pada dasarnya adalah sebagai orang Islam. Namun kendati pun demikian, manusia masih diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih mengembangkan potensi fitrahnya ke dalam hal-hal yang baik, dan juga diberikan potensi untuk
melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian Abu A'la Al-Maududi tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa selain manusia sudah dilahirkan dalam keadaan muslim, manusia masih diberikan kehendak bebas oleh Allah. Manusia masih diberikan akal pikiran oleh Allah, yang mana potensi-potensi itu nantinya bisa membawa manusia ke arah yang lebih baik, ke arah menuju ketakwaan kepada Allah, dan juga bisa membawa kepada hal-hal yang bersifat negatif. Sedangkan Arifin mengomentari bahwa fitrah itu adalah potensi dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu potensi tauhid, potensi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bahwa saat manusia ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apakah aku Tuhanmu? Kita semua menjawab, iya, kami menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Ibnu Taimiyah dalam perspektif psikologis membagi fitrah ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah quwwatul aqli, artinya potensi dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk menggunakan akalnya. Yang kedua, quwwatul syahwat atau quwwatul syahwah, potensi dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia sehingga manusia itu bisa membedakan apa yang bermanfaat baginya dan apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang ketiga, quwwatul ghadab. Quwwatul ghadab ini potensi dasar yang diberikan oleh Allah ataupun potensi standar yang diberikan oleh Allah kepada manusia sehingga manusia bisa menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi berdasarkan apa yang disebutkan di atas tadi, bahwa fitrah itu adalah potensi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan suci, manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan yang beriman kepada Allah. Namun di situ pun Allah memberikan kemampuan, kehendak bebas, potensi untuk mengembangkan fitrah itu sesuai dengan perkembangan manusia. Apakah ia menuju ke hal yang lebih baik atau dia menuju ke hal yang bersifat negatif, sesuai dengan hadis yang artinya bahwa setiap insan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia majusi ataupun Nasrani. Jadi kalau saya berpendapat fitrah itu adalah potensi standar yang telah diberikan oleh Allah, tergantung kepada manusianya akan dikemanakan arahnya, akankah ke arah yang baik ataupun ke arah yang lebih ataupun ke arah yang tidak baik. Selanjutnya adalah hubungan sikap kepribadian dan sikap keagamaan. Menurut Al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Suparman, kepribadian itu terbentuk dari kebiasaan bebas dan akhlak mursalah. Kepribadian, untuk membentuk kepribadian seorang anak tidak cukup dengan mengandalkan akal ataupun proses alamnya, harus dibarengi dengan normativitas keagamaan. Semakin banyak keagamaan yang disuntikkan kepada diri seorang anak, diinjeksikan kepada diri seorang anak, maka diharapkan tentu kepribadian dia tentang keagamaan itu semakin membaik dari hari ke hari. Menurut Henry Puspito dalam bukunya Sosiologi Agama, kepribadian itu dibagi dua, kelakuan itu dibagi dua. Yang pertama adalah secara berpikir, yang kedua yang pertama secara lahir, yang kedua secara berpikir. Sedangkan menurut Haji Abdul Aziz, beliau mengelompokkan perilaku itu jadi dua. Yang pertama real ataupun bisa dipandang secara langsung, yang kedua adalah covered ataupun tidak bisa diamati secara langsung. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa perilaku ataupun kepribadian seorang itu pada dasarnya muncul dari dalam dan kemudian diaplikasikan dalam keadaan tindakan nyata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dinamika kepribadian.
Setiap tipe dan struktur kepribadian juga memiliki dinamika yang secara aktif ikut dalam mempengaruhi aktivitas seseorang. Nah, unsur-unsur tersebut yakni yang pertama ada unsur energi rohania. Energi rohania berfungsi sebagai pengatur kegiatan atau aktivitas rohaniah, baik berpikir, mengingat, mengamati, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada unsur naluri. Unsur naluri di sini berfungsi sebagai pengatur kebutuhan primer, yakni makan, minum, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada unsur ego. Unsur ego di sini berfungsi untuk meredakan ketegangan dalam diri dengan cara melakukan aktivitas penyesuaian dorongan-dorongan yang ada dengan kenyataan objektif atau realitas. Nah, yang terakhir ada unsur superego. Unsur superego di sini berfungsi sebagai pemberi ganjaran, baik berupa penghargaan maupun berupa hukuman. Nah, penghargaan batin diperankan oleh ego ideal, sedangkan hukuman batin dilakukan oleh hati nurani. Pemenuhan dorongan pertama akan menyebabkan terjadinya kegelisahan pada ego, sedangkan pemenuhan dorongan kedua akan menyebabkan ego tentram. Nah, nilai-nilai agama ini akan memperkuat ego ideal yang sekaligus berfungsi sebagai pemberi ganjaran batin. Jika ego ideal ini berperan secara dominan dalam diri seseorang, maka ego akan senantiasa terpelihara dari pengaruh dorongan naluri yang menyalahi norma dan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.